Shalom, selamat hari Minggu seluruh umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab hari ini hidup kita penuh mujizat. Terbukti betapa hari ini kita masih di dalam perlindungan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sukacita surgawi yang Tuhan limpahkan di dalam ibadah raya kita. Kita mau mengawali ibadah raya kita di dalam doa. Nanti saudara Robert akan berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Tuhan masih menjagai kami, melindungi kami dan menyertai kami. Amin. Apapun keadaan kami tetap katakan Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami dari awal pertama sampai berakhir, yang Kau memberkati Tuhan. Amin. Bila Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang beracara di tempat ini Bapa, sehingga kami merasakan hadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu, dan kesembuhan pemulihan terjadi Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya Yesus, amin. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita penuh mujizat, bahwa terbentuk, terbukti bagaimana Tuhan bekerja dan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Hidupku penuh mujizat. Ada kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah amin, kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Kita percaya bahwa sebelum dunia ini ada, Dia sudah memberikan yang terbaik. Dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu, amin. Nyatakanlah lagi
Supaya hidup kita penuh mujizat. Keajaibannya selalu dinyatakan setiap hari untuk hidup kita semua. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia lebih heran lagi. Kita mau mempersembahkan tubuh kita, memberikan yang terbaik. Sebab kami percaya kepadamu, bukan karena kami melihat, tapi kami percaya sebab kami tahu Engkau Allah yang hidup, dan pengharapan kami tidak sia-sia di dalammu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau buktikan, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, Bang. Katakan bersama-sama, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku. Yes Lord, amin. Tiada yang mustahil, Bang. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kaum pria saja nyanyikan pujian ini. Katakan kekuatan. Oh haleluya. Kaum wanita katakan, kau teguhkan hatiku. Kau teguhkan hatiku. Amin. Tiada yang mustahil, Bang. Bersama-sama katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah bersab. Aku percaya, yes, amin. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, yes, tiada pernah berkatakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Angkat tanganmu, katakan, percaya, bukan karena melihat. Yes, angkat tanganmu, tanda engkau berserah dan percaya penuh kepada Dia. Nabi di hidupku, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, yes, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Sebab aku percaya hanya kepadamu Yesus, yes,
di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Hanya Kau yang selalu meneguhkan hati kami, Kau teguhkan hatiku. Amin Tuhan. Tiada yang mustahil bagi kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Oh, Kau teguhkan hatiku, sebab tidak ada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada pernah, bersama-sama jemaat angkat tanganmu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sekaligus berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sedang jemaat Tuhan yang saya kasihi. Bapa di sorga, pagi hari ini kembali kami datang menghampiri tata hadirat Allah yang Maha Kudus. Secara virtual kami beribadah, tapi kami percaya Roh Tuhan yang mengatasi segala sesuatu, itulah yang akan mengikat kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang utuh di dalam keluarga Kristus dimanapun kami berada saat ini. Hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan, Engkau turunkan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua, sehingga dengan Roh Kudus itu kami beroleh hikmat marifat serta pengetahuan yang benar, untuk kami bisa memahami setiap kebenaran firman Allah, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah oleh karena tuntunan Roh Kudus juga yang bekerja dalam kehidupan kami. Dari awal hingga selesainya, biarlah Roh Allah yang menguasai kehidupan kami seutuhnya, sepenuhnya. Kami beroleh berkat yang utuh melalui pemberitaan firman Tuhan. Setiap kami yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Setiap kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Setiap kami yang berputus pengharapan, Tuhan berikan asa yang baru, sehingga hidup kami semakin hari selalu dipenuhi dengan kebenaran firman Allah. Dan firman itulah yang memerdekakan kami, sekaligus mendewasakan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami semua melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kami terima, kami sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda berada saat ini. Kembali lagi kita boleh kembali beribadah, sekalipun hari ini kembali kita beribadah secara daring, tetapi kuasa Tuhan kita percaya, kita yakini tidak pernah terbatas oleh waktu, oleh situasi apapun yang sedang dihadapi oleh bangsa kita hari ini. Saudaraku, kita sama-sama tahu bahwa bangsa kita sedang mengalami gelombang COVID yang begitu naik secara drastisnya.
Tugas kita adalah sebagai orang-orang percaya tetap berdiri atas bangsa ini, tetap berdiri, berdoa, menopang sehingga Tuhan memberkati bangsa ini. Dan kita tentu saja berdoa, percaya bahwa Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan turun tangan sekaligus memberikan pertolongan kepada bangsa kita sehingga pandemi Covid ini segera melandai dan boleh atas kemurahan Tuhan boleh diangkat atas bangsa ini. Saudaraku, hari ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan bagaimana ada begitu banyak perbuatan-perbuatan baik yang sudah Tuhan kerjakan, yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa sesuatu yang sedang terjadi itu tidak baik bagi kehidupan kita. Namun sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu berfungsi untuk kebaikan kita semua. Saudara, Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26, Allah berjanji kepada kita bahwa satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudaraku, dalam situasi pandemi dan ketika firman Allah ini datang kepada kita pada pagi hari ini, situasi ini mengingatkan saya kepada satu tempat di mana Allah pernah mengizinkan kegoncangan itu terjadi, tapi di satu tempat itu kegoncangan itu tidak melanda kepada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kegoncangan itu, firman Tuhan datang bahwa kita ditempatkan di satu tanah yang terbaik seperti bangsa Israel alami, di mana kita sendiri mengalami yang namanya perlindungan, pemeliharaan, sekaligus penyertaan Tuhan. Saudara, pastinya belum pernah melupakan peristiwa yang terjadi di tanah Goshen. Saudara, Goshen itu menggambarkan kehidupan yang terbaik, kesehatan yang terbaik, keluarga yang terbaik, ekonomi yang terbaik, bahkan pekerjaan yang terbaik, rumah tangga yang terbaik. Itu Goshen, saudara. Kalau kita ada sampai hari ini, kita diluputkan dari mara bahaya, kita percaya bahwa kita ada di dalam perlindungan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tema khotbah saya kali ini adalah pintu anugerah. Saudara, kita sering menyanyikan lagu Amazing Grace. Pernah mendengarnya, saudara ya? Amazing Grace ini adalah satu lagu yang dikenal di seluruh dunia. Sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa di masing-masing negara. Lagu Amazing Grace ini, saudara, adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh John Newton pada tahun 1772. Lagu ini adalah salah satu lagu yang paling dikenal oleh orang di seluruh dunia. Bahkan lagu ini dipakai untuk berbagai peristiwa-peristiwa penting, seperti peristiwa-peristiwa pelantikan, peristiwa sakit. Bahkan lagu ini juga dinyanyikan pada waktu peristiwa pemakaman. Setiap momen lagu ini bisa dinyanyikan. Nah, pada waktu kita menyanyikan lagu Amazing Grace, kita diingatkan bahwa hanya oleh karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Amin, saudara. Bahwa oleh karena anugerah Tuhan sajalah kita diselamatkan. Nah, kembali lagi latar belakang dari penciptaan lagu Amazing Grace ini. Saudara, lagu ini diciptakan oleh John Newton. John Newton adalah seorang pedagang budak belian, orang yang sangat keras, orang yang sangat kasar, dan sekaligus orang yang sangat kejam. Bosnya para budak, saudara. Jadi identik sekali dengan yang namanya tindakan yang kejam. Nah, John Newton ini tidak mengenal Tuhan dan juga tidak takut akan Tuhan. Tentu saja, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak takut akan Tuhan, pasti karakter hidupnya tadi yang sudah saya sebutkan tadi, saudara. Nah, satu waktu ketika John Newton ini ada dalam satu kapal, dalam sebuah perjalanannya. Nah, pada saat itu, saudara, kapal yang dinaiki oleh John Newton ini dilanda oleh sebuah badai yang sangat dahsyat, sehingga membuat John Newton itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, di tengah-tengah ketakutan yang luar biasa itu, tiba-tiba saja John Newton ini diingatkan akan firman Tuhan yang diajarkan oleh ibunya.
Jadi dulu John Newton ini dicekoi terus dengan kebenaran firman Allah. Tetapi orang yang dicekoi kebenaran firman Allah ternyata tidak menjamin orang itu takut dan hormat kepada Tuhan. Contohnya John Newton ini. Nah, di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam itu, John Newton teringat ada satu firman Allah yang pernah diajarkan oleh ibunya. Dan di tengah-tengah ketakutan itu, ia kemudian menuliskan satu syair yang kita kenal dan yang sering kita nyanyikan. Dan syair itu, lagu itu diberi judul Amazing Grace. Saudara, lagu Amazing Grace diambil dari peristiwa kitab 1 Tawarikh, pasal yang ke-17, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari saya ajak saudara untuk membaca bagian ini. Kitab 1 Tawarikh, pasal 17, ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Allah. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Saudara, John Newton teringat akan ayat firman Tuhan yang ditabur oleh mamanya entah berapa tahun yang lalu, saudara. Dan ketika John Newton itu mulai menulis lagu Amazing Grace, ia mulai mengerti dan merasakan betapa Tuhan begitu peduli kepada setiap kehidupan umat-umatnya, dan dia mengerjakan banyak hal yang baik untuk umatnya. Peristiwa yang dialami oleh John Newton juga bisa dialami oleh kehidupan kita. Kita juga semestinya bisa mengaku seperti halnya Daud dan John Newton mengaku. Siapakah kita ini sebelum kita mengenal pribadi Tuhan secara lebih jelas lagi? Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita orang-orang yang perlu dan membutuhkan kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Ingat para orang tua, pada waktu orang tua memberikan firman pada waktu kita masih anak-anak kita, masih anak-anak kecil pada waktu itu. Mungkin saat itu sepertinya firman itu tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi firman yang ditabur, firman Allah berkata, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sekali waktu, firman itu akan membangkitkan dan sekaligus menyelamatkan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam situasi apapun yang sedang kita alami pada hari ini. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk kita kembali akan mengenal pribadi Sang Pemberi Anugerah, yang atas kehidupannya itu orang-orang boleh percaya, orang-orang boleh beroleh anugerah di dalam Tuhan kita, yaitu siapa, saudara? Yesus Kristus. Mari buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Saya tahu ini bukan peristiwa Natal, tetapi tidak ada salahnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang terus menunjukkan keganasannya bagi bangsa kita. Kita mau mengenal pribadi Sang Pemberi Anugerah itu lebih dekat lagi. Injil Matius pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita lompat nanti di ayat 16 sampai dengan ayat 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Hason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Ayat yang ke-6, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kita lompat ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus.
Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Saudara, dari pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal pertama ini, kita belajar tentang silsilah Yesus Kristus. Dan ketika kita belajar tentang silsilah Yesus Kristus, maka kita akan menemukan dua hal yang tersirat dari proses pembacaan yang tadi kita pelajari, saudara. Nah, yang pertama, saudara, yang ingin kita pelajari, bahwa Yesus datang itu untuk orang-orang berdosa. Saya mau share dua hal yang sangat sederhana, saudara. Ada beberapa nama wanita yang tentu saudara kenal, yaitu Tamar, Rahab, Ruth, dan Betseba. 4 perempuan yang tadi saya sebutkan ini ada di dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Alkitab menulis dengan jujur bahwa beberapa dari wanita-wanita atau beberapa dari mereka adalah wanita-wanita yang tidak baik kehidupannya. Tamar adalah seorang perempuan yang tidak baik. Rahab adalah seorang pelacur. Betseba adalah seorang yang suka berselingkuh. Dan kita tahu dia pernah berselingkuh dengan Raja Daud yang mengakibatkan Uria suaminya harus dibunuh oleh Raja Daud. Saudara, Alkitab mencatat bahwa dari wanita-wanita yang tidak baik kelakuannya ini, muncul satu nama yang bernama Yesus Kristus, yang hari ini kita kenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah memakai 3 wanita tersebut untuk ada dalam garis keturunan dari lahirnya Yesus Sang Juru Selamat dunia itu? Kenapa dari keturunan yang tidak baik lahirlah seorang raja di atas segala raja, yang atas namanya itu kita diselamatkan pribadi lepas pribadi? Saudara, jawabannya karena Tuhan mau menunjukkan kepada dunia bahwa rahmat anugerahnya ialah bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Katakan amin. Nah, hal inilah yang memberikan satu penegasan bahwa Yesus datang ke dunia untuk siapa, saudara? Untuk orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Saudara dan saya. Nah, mari kita lihat pelajaran pertama yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini. Markus 2 ayatnya yang ke-17, saudara. Markus 2 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Allah. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi untuk orang-orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar, firman Tuhan katakan. Justru Yesus datang untuk siapa? Untuk orang-orang berdosa. Kitab Roma katakan bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh alasan itulah Yesus datang untuk orang-orang berdosa, menyelamatkan kita, membebaskan kita, memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, nanti kalau kamu cari jodoh, jangan lupa perhatikan, jangan lupa lihat bibit bebek bobotnya." Saudara sering mendengar kalimat seperti itu, atau mungkin kita pernah mengucapkannya kepada anak-anak kita. Kamu jangan sembarangan ya nak. Kamu harus tahu bahwa kita ini adalah keluarga anak-anak yang terhormat, keluarga yang sangat baik. Itu sebabnya kalau kamu harus cari jodoh, kamu harus cari yang sama dengan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berdoa sungguh-sungguh untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, termasuk bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Janganlah kita memakai cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi firman Allah katakan, serahkanlah hidup kita sungguh-sungguh dalam tangannya, karena rencananya itu
indah bagi kita. Saudara, manusia kalau menentukan standar melihat bibit, bebet, bobot, ini agak repot jikalau itu diterapkan oleh Allah. Kalau Allah menerapkan bibit, bebet, bobot berdasarkan kitab Roma, maka tidak ada orang yang lulus seleksi masuk dalam kehidupan yang kekal. Karena kitab Roma katakan bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Allah memperhatikan bibit, bebet, bobot, gak ada yang masuk kualifikasinya Allah. Itulah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan kita di dalam nama Yesus Kristus tidak pernah melihat bibit, bebet, bobot. Dia tidak peduli latar belakang kita. Dia tidak peduli seberapa buruk kehidupan kita di masa lalu. Sama seperti John Newton, Allah tidak melihat latar belakangnya yang begitu kejam dan begitu bengis kepada budak-budak. Tapi ketika ada satu kesempatan, ada satu perjumpaan, John Newton diingatkan akan kebenaran firman Allah yang tahun-tahun yang lalu pernah diajarkan oleh ibunya. Sekali lagi, Tuhan menunjukkan bahwa Dia hadir untuk menjadi juru selamat bagi orang-orang yang berdosa, membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Pesan Tuhan hari ini adalah bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Bagian di kitab Yesaya pasal yang ke-59, mari kita baca. Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Perikopnya adalah dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara yang saya kasih, apa yang membuat Tuhan jauh dari kita? Dosa. Nah, rupanya dosa adalah penghalang seseorang untuk mendekat kepada Tuhan, dan penghalang seseorang itu untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Ada dua kategori dosa yang ingin saya kupas pada saat ini, saudara. Yang pertama adalah dosa yang kelihatan secara jasmani. Ini gampang sekali. Contohnya apa? Ketika suami memukul istrinya. Bahkan zaman sekarang terjadi justru sebaliknya, istri yang menganiaya suami. Saya berdoa tidak ada yang terjadi dan tidak ada dialami oleh jemaat-jemaat Pintu Anugerah. Kalaupun ada, itu masa lalu. Hari ini kita sudah beroleh anugerah Tuhan, kita sudah kenal cintanya Tuhan, maka tidak terjadi yang namanya KDART dalam nama Tuhan Yesus. Waktu seorang berselingkuh, ini juga contoh yang merupakan dosa yang kelihatan secara jasmani. Seorang berselingkuh dan melakukan perzinahan. Contoh lainnya, waktu seorang mencuri, waktu seseorang itu kedapatan membunuh, waktu seseorang itu melakukan berbagai kejahatan yang terlihat secara jasmani. Itulah contoh dosa-dosa yang kelihatan secara jasmani. Lalu ada dosa yang tidak kelihatan secara jasmani. Agak sedikit susah, saudara. Tetapi ada dosa yang tidak kelihatan secara jasmani. Ini adalah dosa yang tidak terlihat dalam perbuatan, tetapi ada di dalam hati dan pikiran seorang manusia. Contohnya, marah tak berkesudahan, iri hati, dengki, benci, dendam, dan berbagai perkara yang muncul di hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah kategori dosa yang tidak terlihat secara jasmani, tapi dosa tetaplah dosa di hadapan Allah, yang membuat seseorang tidak dapat menerima anugerah dan berkat Tuhan. Dosa tidak mengenal besar kecil, dosa tidak mengenal kaya dan miskin. Dosa adalah dosa. Dosa secara jasmani terlihat maupun dosa yang secara jasmani tidak terlihat. Itu dapat membuat seseorang tidak dapat menerima anugerah dan berkat Tuhan. Nah, hari ini Tuhan mau kita tidak melakukan dosa, baik yang tidak terlihat secara jasmani maupun yang terlihat secara jasmani, yang muncul di dalam hati,
Itu sebabnya ada firman Tuhan yang berkata demikian, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ternyata ada standar yang jauh berbeda antara yang dunia miliki dengan standar yang Tuhan tetapkan bagi umatnya. Contohnya, standar dunia berkata bahwa perzinahan adalah hubungan seks di luar pernikahan. Betul, saudara? Perzinahan adalah perbuatan atau hubungan seks yang terjadi di luar pernikahan, di luar ikatan pernikahan. Tetapi standar Tuhan tidak berkata demikian. Standar Tuhan berkata di Injil Matius pasal yang kelima ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu standar Tuhan, saudara. Pak, berarti ayat itu hanya berlaku bagi kaum laki-laki saja. Karena dikata setiap manusia yang mengingini perempuan sudah berzina. Saudara, kita hidup di dunia yang sangat-sangat berkembang hari ini. Semuanya serba terbolak-balik terjadi. Ayat ini juga berlaku bagi kaum perempuan. Berpikir yang sama, berhasrat yang sama kepada pria yang lain, yang bukan suaminya. Itu juga merupakan perzinahan menurut standar pemandangan Allah. Standar Tuhan mengatakan bahwa bahkan baru menginginkan pun, saudara, kita sudah berzina. Nah, saudara, mari kita bereskan di hadapan Tuhan supaya pertolongan Tuhan datang dan nyata terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus memastikan bahwa kita tidak berbuat dosa yang terlihat secara jasmani maupun yang tidak terlihat secara jasmani. Susah, Pak, benar. Itu sebabnya saudara dan saya perlu Roh Kudus yang Tuhan kirimkan untuk menolong saudara dan saya untuk keluar terbebas dari yang namanya jerat dosa ini. Berikutnya, saudara, dua hal yang tersirat dari kisah silsilah Yesus Kristus tadi mengajarkan yang pertama bahwa Yesus datang untuk orang berdosa. Yang berikutnya adalah bahwa pintu anugerah masih terbuka sampai hari ini. Saudara, dari antara 4 wanita, Tamar, Rahab, Rut, dan Betseba, ternyata 2 di antara mereka, yaitu Tamar dan Rahab, adalah orang Yahudi. Sedangkan Rut dan Betseba adalah orang non-Yahudi. Jadi dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa dari keturunan Yahudi maupun keturunan non-Yahudi lahirlah siapa, saudara? Yesus Kristus. Saudara, saya mendengar cerita ketika orang-orang atur ke Israel. Targetnya, saudara, orang Yahudi yang sangat hafal ayat-ayat Alkitab. Tapi target yang orang Yahudi yang sangat hafal dengan ayat-ayat Alkitab ini, ternyata mereka sama sekali tidak percaya atau belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Saudara, mungkin pengetahuan Alkitab mereka jauh lebih mengatasi pengetahuan Alkitab yang kita miliki. Bahkan sampai hari ini orang Yahudi belum percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang sudah dijanjikan oleh Allah. Tapi kalau Tuhan izinkan mereka memiliki ketegar-tengkuan, mereka tidak percaya kepada Yesus, itu justru membuka kita yang non-Yahudi, membuka pintu dan ada kesempatan bagi kita, saudara. Untuk apa? Untuk kita yang non-Yahudi itu mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sampai hari-hari ini pintu itu masih terbuka, tapi dengan segera pintu itu akan tertutup. Yang namanya pintu, saudara, tidak selamanya terbuka. Ada masa dia terbuka, ada masa dia akan tertutup. Hari ini kalau kita masih diberikan kesempatan untuk mengenal pribadi Yesus Kristus, untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah anugerah.
Orang-orang Yahudi saat ini masih menunggu Mesias. Kita ada di dalam janji di mana Mesias lahir dalam kehidupan kita. Kitab Roma pasal 11 ayat 25 mengatakan demikian. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudara, Tuhan izinkan hati orang Yahudi berkeras. Agar apa? Agar pintu anugerah itu juga terbuka bagi bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi. Itu sebabnya sejak Yesus datang untuk pertama kali sampai saat ini, zaman ini disebut sebagai zaman anugerah atau masa anugerah bagi segala bangsa. Tapi patut saudara ketahui bahwa akan tiba waktunya, dan waktu itu tidak akan lama lagi, bahwa pintu anugerah itu akan ditutup. Dan jika pintu anugerah itu ditutup, tidak akan ada seorang pun yang dapat membukanya. Saudara, kita harus bersyukur bahwa pintu anugerah masih terbuka sampai hari ini. Oleh sebab itu, mari jangan pernah tunduk kepada waktu-waktu yang menjadikan kita menjadi manusia yang berdosa. Jangan pernah tunggu waktu lagi untuk kita tahan-tahan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Pastikan bahwa saudara dan saya sudah lahir baru, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, kita harus memastikan keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kenal di sekeliling kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Akan tiba masa di mana pintu anugerah itu tertutup dan tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk membuka pintu itu kembali. Saudara, pada peristiwa hari Tuhan, di mana hari Tuhan pada waktu Dia panggil Nuh, kita tahu bahwa keadaan akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan digambarkan sama seperti pada peristiwa di zaman Nuh, di mana di situ ada pesta pora, ada kawin cerai. Nah, bukankah hal-hal yang demikian juga sering terjadi di hari-hari ini di kehidupan sekeliling kita? Ini terjadi pada waktu Nuh, dan Tuhan begitu marah waktu melihat orang-orang dunia ini melakukan banyak kejahatan. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat satu batra dengan segala rinciannya. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah yang dahsyat. Dan kita tahu, kita membaca bahwa Nuh hanya bisa memenangkan beberapa orang saja di zamannya. Hanya bisa menyelamatkan beberapa orang saja. Siapa, saudara? Istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. 8 plus 1, 9. Hanya 9 manusia yang terselamatkan pada waktu peristiwa air bah itu terjadi. Nuh harus membawa juga binatang yang haram dan binatang yang tidak haram. Dan keluarga Nuh semuanya 8 orang itu masuk dalam bahtera. Sampai akhirnya setelah semua orang, 8 orang, 9 orang itu masuk, binatang-binatang yang sudah ditetapkan itu masuk, semuanya sudah masuk. Dikatakan pintu bahtera itu Tuhan yang menutup dari luar. Nuh nggak bisa buka dari dalam. Tuhan yang menutup pintu bahtera itu dari luar. Saudara, jangan sampai pintu keselamatan kita tertutup. Waktu kita ada dalam perjalanan kekristenan kita, jangan sampai kita digoyahkan. Jangan sampai kita mengalami ketakutan yang sangat amat. Jangan sampai iman kita itu tergoncangkan. Jangan sampai itu terjadi. Sampai kapan? Sampai pintu itu ditutup oleh tangan Allah itu sendiri. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dituliskan demikian, saudara.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, ini adalah pesan Tuhan kepada gereja di akhir zaman, yaitu bagi kita hari-hari ini. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, maka tidak ada yang dapat menutup pintu tersebut. Dan sebaliknya, jikalau Tuhan yang sudah menutup, maka tidak ada yang dapat membukanya kembali. Pertanyaannya, apakah kita sebagai umat Tuhan siap hari-hari ini untuk menantikan Kristus menjemput kita? Sudah sungguh-sungguhkah kita bisa berkata, Tuhan, saya siap untuk Engkau jemput. Saya menunggu di hadapan pintu yang masih terbuka itu. Saudara, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai pintu anugerah itu tertutup. Kalau pintu anugerah tertutup, saudara dan saya masih ada di luar, maka saudara dan saya dipastikan tidak beroleh keselamatan. Sementara pintu anugerah itu masih terbuka, mari saudara, kita persiapkan kehidupan kita sedemikian rupa, agar ketika Tuhan datang untuk menjemput kita, kita ikut diangkat bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, seharusnya itu mempertegas sikap kita di hadapan Allah. Mau menjadi yang bijaksana atau mau menjadi yang bodoh. Karena pilihan itulah yang menentukan apakah kita selamat bersama-sama dengan mempelai kita di dalam kerajaan surga nantinya. Hari ini pintu anugerah masih terbuka. Masih ada kesempatan bagi saudara dan saya memperbaiki diri, memperbaiki hidup kita. Dan kita masuk ketika Tuhan mengundang kita, membawa kita di dalam hadiratnya yang ilahi. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia yang semakin carut marut keadaannya. Tuhan, kami hidup di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan goncangan-goncangan yang luar biasa. Kami sadar bahwa kami harus menentukan sikap yang baik di hadapan Allah. Kami melihat pintu anugerah itu masih dibuka bagi kami. Itu sebabnya kami meminta kepadamu, ya Bapa di sorga, Roh Kudus turunkan atas kehidupan kami, sehingga hidup kami bisa diperbaiki melalui kehadiran Roh Kudus. Hidup kami bisa dimurnikan melalui kebenaran firman Allah yang kami dengar, yang kami baca, yang kami pelajari. Sehingga kami adalah orang-orang yang beroleh anugerah Tuhan. Sebab kami juga mengetahuinya bahwa Engkau Kristus hadir untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Itu sebabnya ya Bapa, kami sungguh mengandalkan iman percaya kami kepada Engkau, bahwa ketika kami percaya, kami taat kepada Engkau, maka pintu anugerah itu akan dibukakan bagi kami, dan kami masuk penuh dengan damai sentosa. Dan ketika pintu itu tertutup, Engkau dapati kami sudah tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Tuhan, hari ini setiap yang mendengar kebenaran firman Allah, Tuhan perkuat iman mereka, Tuhan perkokoh kerohanian mereka, dan Tuhan berikan keberanian dan kemampuan bagi mereka untuk melawan setiap perbuatan-perbuatan dosa, melawan tindakan-tindakan daging yang cenderung untuk menghasilkan dosa. Sebab kami harus menjadi orang-orang yang tidak berdosa oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib yang sudah dan yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami.
Buat kami menjadi umat-umat Tuhan yang kuat, yang tangguh, oleh karena Tuhan beserta dengan kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Bapa di sorga, kami meminta tuntunan yang ilahi atas hidup kami kepada Engkau. Kami meminta berkat, karena melalui berkat-Mu itulah kami bisa hidup dengan baik di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Kami mengangkat kedua tangan kami mengarahkan hati kami kepada Engkau. Saudaraku, terimalah berkat-berkat yang terbaik yang berasal daripada Bapa. Pada saat engkau taat menjalankan kebenaran-kebenaran firman Allah, engkau tekun melaksanakan kebenaran firman Allah, berkat yang terbaik Allah berikan dalam hidupmu, bersama-sama dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekaliannya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita dalam kesukaannya yang besar. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh aktivitas kita, diberkati kita dengan kesehatan yang luar biasa daripada Allah kita. Amin.